Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen aktif pada elektronika. Nah, apa itu komponen elektronika aktif? Komponen aktif merupakan komponen elektronika yang memerlukan arus listrik untuk dapat beroperasi. Arus listrik yang dibutuhkan bisa dari arus AC ataupun DC. Jika tidak dialiri arus listrik, maka rangkaian elektronika tidak akan bekerja. Nah, ini ada macam-macam komponen elektronika aktif. Jadi yang pertama itu ada dioda. Dioda atau diode adalah komponen elektronik yang terbuat dari bahan semikonduktor dan berfungsi untuk menghantarkan arus listrik hanya ke satu arah atau arah forward bias, serta menghambat arus dari arah sebaliknya atau arah reverse bias. Dioda sering digunakan sebagai penyearah arus dalam rangkaian satu daya, power supply, untuk mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC. Bahan semikonduktor yang sering digunakan untuk membuat dioda adalah bahan silikon dan bahan germanium. Dioda pada umumnya mempunyai dua elektroda terminal, yaitu anoda plus dan katoda min, dan memiliki prinsip kerja yang berdasarkan teknologi pertemuan P-N semikonduktor, yaitu dapat mengalirkan arus dari sisi tipe min P anoda menuju ke sisi tipe min N katoda, tetapi tidak dapat mengalirkan arus ke arah sebaliknya. Nah, sisi positif disebut anoda dan sisi negatif N disebut katoda. Lambang dioda seperti anak panah yang arahnya dari sisi P ke sisi N. Untuk dapat memperjelas prinsip kerja dioda dalam menghantarkan dan menghambat aluran arus listrik, di bawah ini adalah rangkaian dasar contoh pemasangan dan penggunaan dioda dalam sebuah rangkaian elektronika. Nah, jadi di sini ada cara pemasangan dioda, yaitu dioda menghantarkan arus listrik lampu hidup on, dan di sini dioda menghambat arus listrik atau lampu tidak menyala off. Okay. Berikut terdapat jenis-jenis dioda dan penjelasannya. Yang pertama ada dioda penyearah atau rectifier. Fungsi dioda penyearah ini antara lain yang pertama sebagai penyearah arus atau tegangan bolak-balik AC menjadi tegangan searah DC, sebagai alat pemotong level, sebagai penurun tegangan, dan juga sebagai pengaman polaritas yang sangat terbalik dalam input DC. Yang kedua ada dioda Zener. Nah, adalah dioda khusus untuk dapat beroperasi di rangkaian reverse bias atau bias balik. Pada saat dipasangkan pada rangkaian forward bias atau bias maju, dioda Zener akan memiliki karakteristik dan fungsi sebagaimana dioda normal pada umumnya, namun tidak seperti dioda biasa yang hanya dapat menyalurkan arus listrik ke satu arah. Dioda Zener akan menyalurkan arus listrik yang mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui batas atau breakdown voltage, tegangan tembus, atau biasa disebut dengan tegangan Zener. Lalu di sini yang kedua dari komponen elektronika aktif itu ada transistor. Transistor adalah sebuah komponen berbahan semikonduktor seperti gallium arsenide, silikon atau germanium yang merupakan elektroda aktif. Transistor berfungsi sebagai penguat, penyambung, pemutus, dan stabilitas tegangan hingga modulasi sinyal. Secara umum, transistor dipakai untuk menjalankan fungsi sebagai penguat atau amplifier dan saklar. Nah, secara umum terdapat dua fungsi transistor, antara lain yang pertama ada transistor sebagai penguat atau amplifier. Cara kerja transistor penguat atau amplifier yaitu dengan meningkatkan nilai amplitudo gelombang yang masuk melalui input tanpa merubah karakternya. Anda akan menemui fungsi transistor ini pada rangkaian driver, pengeras suara, instrumen video, dan alat sejenisnya. Berikut ini ketiga jenis konfigurasi yang paling sering digunakan untuk memfungsikan transistor sebagai penguat. Yang pertama ada common emitter atau CI, common, yang kedua ada common collector atau CC, yang ketiga ada common base atau CB. Nah, yang nomor 2 itu transistor sebagai saklar atau switching. Seperti saklar pada umumnya, fungsi transistor sebagai saklar yaitu untuk memutus dan menyambungkan suatu arus. Tentu saja cara kerja transistor sebagai saklar cukup mudah untuk dipahami. Bisa menganalogikan cara kerja sebuah saklar ini menjadi seperti keran air. Saat keran dibuka, maka air akan mengalir, dan tentu saja sebaliknya, saat keran ditutup, maka air pun tidak bisa mengalir. Berikut ini beberapa nilai lebih komponen saklar yang sering dijadikan pertimbangan. Yang pertama, tidak menimbulkan percikan api saat switching dari on ke off, begitupun sebaliknya. Yang kedua, lebih ringkas karena posisinya menyatu di dalam rangkaian. Yang ketiga, lebih ekonomis dari sisi biaya. Yang keempat, umumnya terjadi arus saat kontak mekanis. Dan yang kelima, fungsi lain dari transistor yaitu sebagai pengatur stabilitas komponen peratas arus, penahan arus, dan pembangkit arus frekuensi rendah atau tinggi.
Nah, yang ketiga dari komponen elektronika aktif yaitu ada T-restore. T-restore adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani. Arti dari T-restore yakni pintu. Penamaan alat ini rasanya sangat tepat dikarenakan fungsinya mirip seperti pintu. Fungsi dasar T-restore adalah untuk melakukan pengendalian terhadap setiap arus masuk serta arus keluar yang ada pada rangkaian. Jadi, jika arus listrik masuk ke dalam rangkaian, maka secara otomatis alat ini akan membuka dan menutup. Dengan begitu, maka proses perpindahan elektron dapat dilakukan dengan lebih terkontrol. T-restore pun sering dijuluki dengan istilah saklar atau switch mengingat fungsinya yang hampir sama. Nah, untuk komponen penyusunannya yakni terdiri dari 2, 3, bahkan 4 kaki terminal. Sedangkan jenis material penyusunan umumnya menggunakan bahan semikonduktor. Pada pengaplikasiannya, komponen T-restore dapat ditemukan pada berbagai alat elektronik yang ada di sekitar kita. Misalnya saja seperti timer, asilator, pengendali daya, motor listrik, peredam cahaya, dan lain-lainnya. T-restore disimbolkan dengan gambar segitiga yang memiliki 2 buah garis lurus, di mana kedua buah garis lurus ini beradu di bagian puncak serta bagian alasnya. Garis pada bagian puncak merupakan katoda, sedangkan garis bagian alas adalah lambang dari anoda. Selanjutnya, pada bagian alas dapat dijumpai juga dari yang posisinya sejajar. Nah, ternyata garis sejajar tersebut inilah yang dijuluki sebagai gerbang gate atau terminal gate. Nah, ini ada fungsi T-restore. T-restore merupakan komponen elektronika seperti sebuah saklar yang berfungsi untuk memutus serta menyambungkan arus listrik pada sebuah rangkaian. Untuk menghantarkan dan memutuskan arus listrik, perangkat ini menggunakan picu yang terletak pada terminal gate. Pengguna T-restore sering ditemukan pada berbagai komponen elektronika, terutama untuk jenis alat yang bekerja dengan picu otomatis. Dapat disimpulkan fungsi T-restore adalah yang pertama sebagai penyearah, yang kedua untuk mengubah daya, yang ketiga digunakan untuk manipulasi robot, yang keempat mengontrol frekuensi dan juga kecepatan, yang kelima digunakan untuk mengontrol suhu atau temperatur, yang keenam digunakan untuk kontrol cahaya, dan banyak lainnya. Lalu bagaimana cara kerja T-restore? Karena umum dijuluki sebagai saklar, tentu cara kerja T-restore memang tidak jauh berbeda dengan saklar pada umumnya. Dalam sebuah perangkat, nantinya arus listrik harus masuk ke terminal gate terlebih dahulu agar T-restore dapat aktif. Jadi, untuk dapat beroperasi terlebih dahulu arus listrik harus dialirkan menuju ke terminal gate. Setelah mendapatkan sinyal dari gerbang gate, maka selanjutnya T-restore akan berada di dalam keadaan on. Setelah menjadi on, ketika terminal gate akan mulai kehilangan kontrol, maka seluruh induksi tegangan sudah terkendali secara internal. Jadi, meskipun arus listrik pada gerbang gate diputuskan, T-restore akan tetap dalam keadaan on atau aktif. Lalu, ketika arus listrik ingin kembali ditempatkan pada posisi off, maka tegangan harus dialirkan pada titik nol terlebih dahulu. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.